Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siswa sekalian, pada hari ini kita akan kembali belajar untuk mata pelajaran biologi kelas 12 di semester ganjil, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan untuk pertemuan kedua. Ya. Jadi sebelum kita masuk memulai pembelajaran, saya berharap siswa yang belum mematikan sound mic-nya silahkan dimatikan dulu karena suara kendaraan yang lewat itu mengganggu mungkin pendengaran dari temannya. Selanjutnya kita mengingat kembali ke pertemuan kita yang minggu lalu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Di pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, karakteristiknya kita sudah mengetahui, bahkan sampai bagaimana proses perkecambahan itu terjadi. Kalau kita merefresh bahwa perkecambahan itu terjadi melalui proses tahapan, ingat ada yang namanya tahapan dormansi, fase istirahat. Setelah itu ada namanya tahapan imbibisi. Imbibisi itu di mana air mulai mengaktifkan asam absisat. Setelah biji itu direndam di air, maka asam absisat itu akan mulai bekerja, memecah kulit biji sehingga air bisa masuk ke dalam biji. Setelah air masuk ke dalam biji, asam absisatnya aktif, maka hormon giberelin pun akan ikut aktif. Ya, hormon giberelin pun akan ikut aktif dan mengaktifkan semua hormon pertumbuhan, fitohormon yang ada, dan terjadilah proses perkecambahan. Perkecambahan itu sendiri ada yang epigeal dan ada yang hipogeal. Nah, itu sudah kita bahas minggu lalu. Untuk minggu ini, apa yang akan kita bahas? Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama membedakan pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Ya, jadi itu membedakan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan peristiwa metamorfosis pada hewan. Ini berkaitan tentang pertumbuhan pada hewan. Ya, jadi ini dua yang akan kita bahas pada hari ini sebagai pokok pembahasan kita. Saya berharap siswa akan memperhatikan sehingga nanti kita bisa memahami kedua kompetensi dasar ini. Oke, lanjut. Yang pertama, kita akan bahas pertumbuhan pada tumbuhan. Pada dasarnya, pada tumbuhan itu terdapat dua pertumbuhan, yaitu dua model pertumbuhan, yaitu ada namanya pertumbuhan primer dan ada yang namanya pertumbuhan sekunder. Jadi itu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ya, sekarang kita lihat di pertumbuhan primer. Apa sih itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang terjadi pada ujung batang dan pada ujung akar. Jadi itu terjadi pada ujung batang. Dalam hal ini di ujung batang itu di tengah-tengah ada pucuk, ya, di mana dia akan bertumbuh terus menghasilkan daun sehingga dan juga batangnya bisa bertambah tinggi. Dan pada ujung akar sehingga akarnya juga bisa memanjang. Pertumbuhan ini dilakukan oleh jaringan yang namanya jaringan meristem. Ingat jaringan meristem atau jaringan muda ini pelajaran di kelas 2 kita sudah pernah membahas bahwa ada jaringan meristem namanya pada tumbuhan, jaringan muda jaringan yang masih aktif membelah. Nah, tetapi dalam hal ini pada pertumbuhan primer itu dilakukan oleh yang namanya meristem primer. Kan masih ingat meristem itu ada yang namanya meristem primer, meristem apa lagi? Meristem sekunder. Terus ada meristem, ada yang lateral, ada yang apikal. Oke. Nah, itu yang kita akan bahas nantinya. Kemudian pada pertumbuhan primer, pada bagian pucuk itu menghasilkan hormon auksin, ini fitohormon.
Nah, hormon pertumbuhan itu hormon auksin yang memicu proses perpanjangan. Kenapa bisa pohon bertambah tinggi? Pohon bertambah tinggi itu karena dipicu oleh hormon auksin, sehingga terjadi pemanjangan pada bagian pucuk tumbuhan. Nah, kalau kita sekarang perhatikan pada gambar, silakan diperhatikan pada gambar ini. Gambar yang saya tunjukkan sekarang ini adalah proses pertumbuhan primer. Ini pada batang, pucuk batang, ujung batang ya, ujung batang. Itu yang pertama bisa kita lihat di sini dibagi menjadi 3 zona. Pada pertumbuhan primer pada ujung batang itu dibagi menjadi 3 zona pada tumbuhan. Ada yang namanya zona pembelahan, ada namanya zona pemanjangan, dan ada yang namanya zona atau daerah diferensiasi atau di sini pembelahan selnya terjadi. Ya, setelah dari daerah diferensiasi ada zona pembelahan, ada zona pemanjangan atau elongasi, dan ada zona diferensiasi. Ya. Nah, di sini pada zona pembelahan, pada zona pembelahan itu di ujungnya itu ada meristem, namanya meristem apikal. Nah, setelah itu di bawahnya ada zona pemanjangan, disitulah nanti terjadi proses batang mulai bertambah panjang, berkembang, terus ada zona diferensiasi. Di bawahnya itu sebenarnya masih ada, tapi di situ adalah zona jaringan permanen. Setelah zona diferensiasi, di situ ada zona permanen atau zona jaringan permanen, di mana jaringan-jaringan yang sudah selesai membelah, sudah selesai berdiferensiasi, nah di situ dia akan terpusat. Nah, biasanya kan pada bagian batang-batang yang sudah besar, ya, sudah dewasa. Kalau pada akar, kita lihat gambarnya di sebelah, ini pada akar. Pada akar juga itu terbagi 3 zona. Ada zona pembelahan, itu yang bagian di ujung akar. Ada zona pemanjangan, ya, ada zona pemanjangan atau daerah pemanjangan, dan ada daerah diferensiasi. Paling mudah kalau kita mau melihat daerah diferensiasi itu yang ada rambut-rambut akarnya. Kalau kalian ada tanaman yang misalnya tercabut, Anda bisa lihat akarnya. Khususnya ini yang mudah kita amati yang dikotil. Nah, itu kalau ada rambut-rambut akar, bagian situ sudah masuk termasuk ke dalam daerah diferensiasi, zona diferensiasi. Nah, kalau kita perhatikan di zona pembelahan sel, kalian perhatikan di sini ada namanya tudung akar atau kaliptra. Ada namanya tudung akar di sini. Ada namanya tudung akar atau kaliptra. Nah, sorry, kembali. Nah, ini ada namanya tudung akar atau kaliptra. Tudung akar ini itu adanya di ujung akar, di ujung. Gunanya sebagai apa? Sebagai pelindung. Dia akan melindungi, mencegah masuknya air secara berlebihan. Karena kalau air masuk secara berlebihan melalui akar itu bisa terjadi pembusukan pada akarnya, sehingga tumbuhan tersebut bisa mati. Ya. Oke, jelas sampai di sini? Nah, saya lanjut. Pada pertumbuhan sekunder. Yang kedua itu adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu merupakan pertumbuhan pelebaran batang dan akar. Batang dan akarnya itu melebar. Kalau tadi pertumbuhan primer, pertumbuhan memanjang ya. Memanjang. Jadi batangnya memanjang tambah tinggi, akarnya memanjang ke bawah ke dalam tanah. Nah, itu pertumbuhan primer. Kalau pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan melebar. Nah, pertumbuhan melebar. Jadi itu ingat perbedaannya primer dengan sekunder. Kalau primer memanjang, kalau sekunder melebar. Ya, pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan pelebaran batang dan akar. Ingat, pertumbuhan pelebaran batang dan akar. Jadi dia itu melebar. Nah, dia ini hanya bisa kita amati pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae, tumbuhan berbiji terbuka ya. Gimnospermae, ingat ada gimnosperma dan angiospermae. Kalau angiospermae kan ada dikotil dan monokotil. Ya, ini gimnospermae. Kenapa? Karena pertumbuhan sekunder
hanya dilakukan oleh jaringan kambium, dan kambium gabus atau biasa dikenal dengan istilah velogen. Nah, kalau monokotil dia tidak memiliki kambium. Jadi inilah pertumbuhan sekunder. Kalau kita perhatikan pada gambar, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama ini primary growth, ini artinya adalah pertumbuhan primer. Ini kondisi jaringan di dalam batang maupun akar dikotil pada saat pertumbuhan primer. Yang di sebelah ini yang agak besar, gambar yang besar adalah pada saat pertumbuhan sekunder. Pada saat pertumbuhan sekunder. Ya. Nah, untuk pada pertumbuhan primer, ya, pada pertumbuhan primer kita lihat posisi kambiumnya. Nah, ya ini adalah empulur, ya, silinder pusatnya. Kemudian ini di sini kita ada floem, ya, ada floem, ada yang di dalam ini yang hijau-hijau ada silem, kemudian yang warna ungu ada sklerenkin. Nah, kalau kita perhatikan di pertumbuhan sekunder, nah di sini kalau kalian mau melihat secara nyata hasil pertumbuhan sekunder, pada saat orang menebang pohon, biasanya untuk mengambil kayu untuk buat rumah, ya, kalian akan melihat garis usia, garis umurnya pohon, yang kayak ada corak, ya, melingkar-melingkar. Nah, corak yang melingkar-melingkar itulah bukti terjadinya pertumbuhan sekunder. Itu kambium yang melakukan perkembangan. Kalian lihat pada gambar yang sebelah ini yang besar, Anda perhatikan bahwa di sini ada silem dan floem yang terdapat pada kambium. Yang membentuk garis usia itu nanti silem primer ini akan berkembang ke dalam, ini yang warna hijau ini, garis yang saya tunjuk, ini akan menjadi silem sekunder. Nah, kemudian floem primer akan berkembang keluar nanti menjadi namanya floem sekunder. Nah, itulah yang membentuk garis usia pada pohon. Dan pohon itu kita ketahui dia akan membesar. Kita lihat kulit pohon pada saat pohonnya sudah besar itu pecah, ya. Kita lihat itu pecah. Kulit pohonnya dia akan pecah karena tambah membesar. Antara pecahannya, retakan itu nanti akan diisi kembali oleh kambium gabus atau velogen. Nah, dia yang akan mengisi. Karena seandainya dia tidak isi di situ, tidak tutup, kan akan kelihatan bagian dalam dari batang itu. Tetapi itu diisi oleh velogen atau kambium gabus. Pada gambar ini bisa kita lihat ada namanya cork, ya. Cork ini artinya velogen atau kambium gabus. Ya. Jadi seperti itu proses pertumbuhan sekunder yang terjadi. Nah, jadi pertumbuhan primer tadi sudah, bahwa pertumbuhan primer sekali lagi adalah pertumbuhan yang memanjang. Pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan pelebaran batang dan akar. Kalau pertumbuhan primer, pertumbuhan pemanjangan batang dan akar. Jadi itu saja untuk biar kita lebih mudah untuk mencerna atau memahami. Selanjutnya kita akan masuk ke pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan. Ya, pertumbuhan pada hewan ini ada yang namanya fase. Kita tidak bahas perkembangannya karena di kelas 2 sudah kan ada pertumbuhan selnya, pembelahan sel dan sebagainya, pertumbuhan jaringan tulang dan sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas fase pertumbuhannya saja secara singkat. Itu pada hewan itu ada namanya fase embrionik dan ada yang namanya fase pasca embrionik. Ingat, fase embrionik dan ada yang namanya fase pasca embrionik. Fase embrionik ini adalah fase telur. Artinya dia masih dalam kandungan atau masih dalam proses pembentukan telur.
Kalau fase pasca embrionik ini fase pasca setelah dia lahir atau setelah proses telur itu terjadi, dia sudah menetas sebagainya. Nanti kita akan pahami lebih lanjut. Ya, kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama kita akan bahas fase embrionik. Di sini fase embrionik itu diawali dengan sigot. Perhatikan pada gambar dulu, diawali dengan sigot. Setelah telur dibuahi oleh sel kelamin jantan, setelah telur dibuahi oleh sel kelamin jantan itu kan akan terjadilah yang namanya sigot. Muncullah yang namanya sigot ini setelah proses pembuahan itu terjadi. Nah, dalam proses setelah sigot ini terbentuk akan terjadi pembelahan. Nah, sigotnya dari 1 membelah menjadi 2, dari 2 membelah menjadi 4, 4 membelah menjadi 8, 8 membelah menjadi 16, 16 membelah menjadi 32. Untuk tahapan pembelahan sel nanti tetap akan kita bahas di bab-bab selanjutnya, itu akan ada tahapan. Di kelas 2 juga seperti yang kalian sudah pernah, itu yang tahapan pembelahan sel. Kalau masih ada yang ingat, nah itu ada beberapa tahapan pembelahan sel. Ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah ini, nah, kita kembali ke sini. Jadi sigot itu membelah menjadi 2, 4, 8, 16 sampai 32 sel. Ya, sampai 32. Setelah 32 itu dia akan membentuk seperti anggur, bergerombol seperti anggur. Setelah itu yang 32 ini mulailah membentuk seperti bola. Bola yang memiliki rongga, bola pejal namanya, bola yang memiliki rongga. Pada saat itu masuklah yang namanya tahapan blastula. Nah, pada saat tadi membentuk 32 itu, setelah sigot itu terbentuk dulu morula yang 32 sel. Setelah 32 sel itu namanya morula, berbentuk seperti anggur. Kemudian dia membentuk bola berongga, bola pejal itu, masuklah tahapan blastula. Setelah itu bola yang terbentuk lagi mulai membentuk lapisan di dalam. Dia membentuk menjadi 3 lapis. Jadi bolanya itu berlapis. Yang menyelubungi bolanya itu membentuk 3 lapis. Itulah tahapan yang disebut dengan gastrula. Tahapan gastrula sudah mulai terbentuk ya. Ingat, kalau sudah membentuk lapisan berarti dia sudah gastrula. Untuk menghafal fase embrionik ini mudah sekali sebenarnya. Ya, jadi ingat sigot, morula, blastula, dan gastrula. Tinggal bisa kita singkat. Jadi simoblagas. Simoblagas. Jadi simoblagas. Sigot, morula, blastula, gastrula. Jadi itu. Jadi simoblagas. Ingat saja. Fase embrionik itu simoblagas. Jadi sigot, morula, blastula, gastrula. Iya. Nah, gastrula tadi ini kan dia membentuk 3 lapis. Dia berdiferensiasi atau berspesialisasi. Lapisan-lapisannya ini dia akan membentuk spesialisasi untuk membentuk organ-organ tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat pembentukan organ itu, organogenesis. Nah, 3 lapisan pada gastrula itu ada namanya ektoderm, Anda bisa lihat di gambar. Ektoderm, ada namanya mesoderm, dan ada yang namanya endoderm. Ektoderm ini lapisan di luar, mesoderm lapisan tengah, endoderm lapisan dalam. Nah, sekarang kita lihat ektoderm itu pada saat organogenesis dia berdiferensiasi atau berspesialisasi membentuk organ. Itu ektoderm akan membentuk kulit, indera, dan saraf. Nah, di sini ada salah ketik ya, bukan syaraf tapi saraf. Jadi ektoderm itu akan berdiferensiasi membentuk kulit, indera, saraf. Sedangkan mesoderm, dia akan membentuk ginjal, jantung, organ kelamin, tulang, otot, jaringan ikat. Untuk endoderm, dia akan membentuk hati, lambung, usus, paru-paru. Nah, jadi inilah fase embrionik. Ya. Nah, fase yang kedua adalah fase pasca embrionik.
Fase pasca embrionik yaitu pertumbuhan setelah lahir atau setelah telur menetas. Jadi itu fase pertumbuhan setelah lahir atau setelah telur menetas. Di sini ada dua ya pertumbuhannya. Ya, ada dua fase, yaitu ada namanya fase regenerasi, ada fase metamorfosis. Kita bahas dulu fase regenerasi. Fase regenerasi itu adalah proses penggantian sel-sel yang rusak atau pada beberapa hewan sebagai mekanisme perlindungan diri atau autotomi dan reproduksi vegetatif atau fragmentasi. Sekarang kita bahas penggantian sel-sel yang rusak. Jadi biasanya contoh misalnya pada manusia terjadi luka ya pada kulit itu menutup kembali. Sel-selnya yang rusak itu kan diganti. Nah, itu maksudnya. Kalau pada beberapa hewan ada yang menggunakan sebagai mekanisme perlindungan diri, autotomi. Autotomi itu contohnya pada cicak. Pada saat dia merasa terancam, dia akan memutuskan ekornya. Tapi ekornya akan tumbuh lagi. Nah, itu fase autotomi namanya. Itu contoh fase regenerasi. Penggantian sel-sel yang rusak. Jadi, ada juga yang pada reproduksi vegetatif. Nah, kalau masih ingat di kelas 10 kayaknya, di kelas 10 itu ada fragmentasi pada cacing pipih planaria. Nah, dia bereproduksi dengan memutuskan organ tubuhnya dan masing-masing bagian tubuhnya itu menjadi individu yang baru. Nah, itu fragmentasi planaria ya. Fase yang kedua pada pasca embrionik itu ada namanya fase metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Adalah peralihan bentuk atau morfologi. Jadi ada terjadi perubahan bentuk. Nah, fase metamorfosis ini ada dua tipe atau ada dua jenis. Yaitu ada namanya holometabola dan ada yang namanya hemimetabola. Ingat, ada yang namanya holometabola dan ada yang namanya hemimetabola. Holometabola atau biasa disebut dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dapat kita lihat, metamorfosis sempurna itu dapat kita lihat modelnya dengan mulai dari fasenya yaitu fase telur, terbentuk telur, lalu larva, telur membentuk larva, larva membentuk pupa atau kepompong, kemudian terbentuklah imago atau hewan dewasa, organisme yang sudah dewasa. Nah, ini, jadi ingat untuk metamorfosis yang sempurna itu telur, larva, pupa, dan imago atau hewan yang dewasa. Sementara metamorfosis hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna, kita bisa melihat contohnya pada metamorfosis belalang. Nah, itu terbentuknya telur, nimfa, kemudian dewasa. Ya, telur, nimfa, dewasa. Jadi dia tidak membentuk kepompong atau pupa. Jadi itu perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Sekali lagi saya ulangi, untuk metamorfosis sempurna itu bisa kita lihat fasenya telur, larva, pupa, kemudian imago atau hewan yang sudah dewasa. Nah, sementara metamorfosis tidak sempurna atau biasa dikenal dengan hemimetabola itu telur, kemudian nimfa, ya, jadi ini nimfa, kemudian hewan yang sudah dewasa atau imago. Oke, jadi itu perbedaannya. Ya. Jadi saya rasa untuk penjelasan saya cukup sampai atas perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran kali ini. Nanti silakan bisa mengecek tugasnya di Google Classroom di akunnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.